Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah. Umur yang panjang, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah. Dan itu semua pemberian-pemberian Allah yang wajib kita syukuri. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat fenomena yang kita alami sekarang ini, yaitu adanya berbagai cobaan, berbagai ujian, berbagai musibah, seringkali kita menganggap bahwa semua itu adalah buruk. Padahal tidak ada rencana Allah, desain Allah yang buruk atau desain Allah yang gagal. Semuanya desain, semua sempurna. Kita seringkali menganggap bahwa musibah, ujian, azab itu hal yang buruk. Kita lihat fenomena yang kita alami di zaman ini, di hari ini. Mudah-mudahan corona atau virus COVID-19 ini segera Allah mengangkatnya, menghilang di muka bumi ini, khususnya di kota Jayapura. Ada orang yang mengatakan bahwa corona yang ditimpakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah merupakan ujian. Ada juga yang mengatakan musibah, dan juga ada yang mengatakan itu azab. Kita jangan bersifat liberal, berpikir liberal, bahwa segala ujian, cobaan, musibah itu kita selalu menganggap bahwa itu adalah tanda-tanda alam. Musibah banjir, musibah adanya corona. Nah, kita sering menganggap bahwa itu sesuatu yang buruk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita memperhatikan dari sudut pandang yang berbeda, maka itu berdampak baik. Sebelum kita mengkaji lebih jauh, kita akan membahas satu persatu apa itu ujian. Ujian seringkali atau kerap kali kita sandingkan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian ada yang buruk, ada yang baik. Ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sakit, itu ujian. Ada orang yang diberikan kesehatan, itu juga ujian. Jadi ujian itu bisa berdampak buruk dan bisa juga pada kebaikan. Itu ujian. Sejauh mana kita menanggapi ujian tersebut, kita mengelolanya dengan baik. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dijelaskan bahwa ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Tidak berhenti di situ. Jadi ujian selalu ada di setiap hari. Kita tidak terlepas dari ujian, baik malam maupun siang. Karena ujian bisa jadi berdampak, bisa jadi pada hal-hal yang buruk, dan bisa jadi pada hal-hal yang baik. Jangan kira bahwa kemiskinan itu ujian. Jangan kira kekayaan itu bukan ujian. Semuanya ujian. Yang miskin diuji, yang kaya pun diuji.
Semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mampu mengelola ujian tersebut. Seorang mahasiswa ketika telah melakukan perkuliahan, di akhir perkuliahan mereka akan diuji. Sejauh mana pemahaman mereka ketika di ruang kelas, ketika memahami satu pelajaran, dia akan diuji sejauh mana kemampuannya. Jadi di situ ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ada yang tidak paham, semuanya diuji. Sang dosen ingin melihat bagaimana kualitas mahasiswanya, maka diuji. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ujian itu bisa saja pada hal-hal yang baik dan juga pada hal yang buruk. Sedangkan apa itu musibah? Musibah seringkali diidentikan dengan teguran atau peringatan yang sudah menjadi ketentuan Allah terjadi karena kesalahan yang kita perbuat. Itu musibah. Jadi peringatan, peringatan. Ketika banjir, itu teguran, peringatan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika gunung, hutan tidak dijaga, pepohonan kekayaannya dikuras, pohonnya ditebang dan sebagainya sehingga gundul, maka mengakibatkan banjir. Nah, ini teguran. Kenapa kita melakukan itu? Maka Allah menegur kita bahwa ketika melakukan hal ini akan hasilnya seperti itu. Jadi semua adalah desain Allah. Ketika makhluknya melakukan hal yang buruk, maka itu musibah. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu memilah. Corona yang hadir hari ini, virus corona yang kita alami hari ini, itu merupakan ujian ketika kita mampu menyikapi bahwa dia bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk. Dan bisa jadi merupakan musibah. Karena kita tidak kehati-hatian mengolah alam ini, menjaga kebersihan dan seterusnya. Maka Allah menegur kita dengan adanya corona. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa itu asap? Azab. Kita lihat bahwa ada orang yang tabrakan, ada orang yang kemudian tenggelam dan sebagainya, ada orang yang minta maaf dibunuh dan seterusnya. Kita mengatakan itu azab. Dia melakukan ini maka Allah mengazabnya. Nah, di sini dalam konteks bahwa azab itu adalah hanya diperuntukkan, bahasa azab itu diperuntukkan pada orang-orang kafir. Jadi azab orang-orang kafir. Inna azabi lasyadid, bahwa siksaan sangat pedih bagi orang-orang kafir. Jadi diperuntukkan orang-orang kafir azab. Jadi azab itu melekat pada siksaan orang-orang kafir di hari kelak. Jadi ketika di dunia kita tidak menggunakan bahasa itu. Jadi kita menggunakan ujian dan musibah. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi berbagai istilah-istilah baik itu ujian, musibah, azab. Kita jangan seringkali menganggap bahwa itu merupakan tanda-tanda alam. Banjir tanda-tanda alam. Corona adalah tanda-tanda alam. Semua selalu dikonotasikan bahwa itu tanda-tanda alam. Itu logika akal ketika kita mengatakan itu tanda-tanda alam. Tapi tidak berhenti di situ bagi orang yang beriman, orang yang muslim, tidak berhenti di situ. Dia mengatakan bahwa di situ ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disandingkan bahwa tidak hanya akal saja bahwa itu tanda-tanda alam, memang benar tanda-tanda alam. Karena kejahilan manusia sehingga terjadi demikian. Tapi jangan dinafikan bahwa di situ ada
ketentuan dan ketetapan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada ranah iman. Ranah iman. Ketika kita diuji, baik itu yang baik atau diuji dengan yang buruk, kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan ujian tersebut. Jadi ada pendekatan iman, tidak hanya pendekatan akal saja. Ketika pendekatan akal, iman tergadaikan. Tapi jangan juga dinafikan akal. Ya. Jadi ketika orang mengatakan corona itu adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sandingkan dengan iman. Ketika kita mengatakan itu karena virus, nah itu kita sandingkan dengan akal, tapi iman juga jangan mengabaikan akal, akal juga jangan mengabaikan iman. Jadi ini selaras, sehingga kesempurnaan dalam berpikir, kesempurnaan dalam bersikap itu akan menjadi baik. Tapi ketika kita hanya mencenderungkan akal saja, mengabaikan iman, ini juga ya akan kacau nanti. Kita selalu mengatakan alam, tanda-tanda alam, kejadian alam dan sebagainya, padahal semua adalah desain rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa ujian itu baik berbentuk yang buruk maupun yang berbentuk yang baik, itu ujian. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Kemudian musibah, ketetapan Allah itu bersifat teguran, bersifat teguran. Sedangkan azab adalah hanya diberikan, istilah ini tersandang oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir, kita lihat di YouTube, ya, ada yang kena azab, ya. Ada yang mengatakan begitu ya, kena azab, ada yang bilang musibah besar, diakibatkan dia menghina Nabi Muhammad SAW sehingga dia mengalami kecelakaan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi azab ya digunakan ketika nanti siksaan di yaumul kiamah. Ya, ada juga menggunakan istilah azab di dunia, tapi itu melekat pada orang-orang kafir, orang-orang yang bukan muslim. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketiga kesimpulan bahwa yang kita bisa menarik benang merah bahwa apapun yang terjadi semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang salah. Semuanya dirancang oleh Allah dan kita harus menjalani, menyikapi dengan sikap yang positif. Mudah-mudahan dengan adanya ujian, musibah, maka kita menjadi orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang buruk sehingga kita menjadi orang yang senantiasa menjaga iman dan menjaga akal kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat semua, rekan-rekan saga, ya, pemilik saga dan manajer saga. Kita doakan mereka semua mudah-mudahan sehat, dipanjangkan umurnya, diberikan kelapangan rezeki yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam minallahi musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.